Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, dalam keadaan baik semuanya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa boleh dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Erik untuk memimpin doa. Berdoa selesai ya. Agar belajarnya lebih nyaman, coba cek seragamnya. Sudah rapi atau belum? Kalau belum rapi, rapikan ya. Dan tengok di kolong bangkunya, ada sampah atau tidak? Kalau ada sampah, ambil sampahnya dan buang ke tempatnya. Sudah ya? Kalau sudah, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran. Seperti biasa ya, untuk namanya yang Ibu sebut, acungkan tangannya. Elmira, hadir ya. Santi hadir juga. Erik hadir. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya. Pernah nggak sih kalian memperhatikan lingkungan sekitar rumah kalian? Kira-kira di lingkungan sekitar rumah kalian sudah bersih atau kotor dan banyak sampah yang berserakan? Ya, Erik bilang di lingkungan sekitar rumah Erik masih banyak sampah yang berserakan, Bu. Kira-kira kalau kita berada di lingkungan seperti itu, kita akan merasa nyaman atau tidak nyaman ya? Ya, betul kata Santi, kita akan merasa tidak nyaman. Ini kita akan belajar tema 4 tentang hidup bersih dan sehat, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menyebutkan ciri-ciri mengenai lingkungan sehat. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan ciri-ciri mengenai lingkungan tidak sehat. Yang ketiga, kalian dapat memperkirakan penyakit apa yang akan terjadi pada anggota keluarga di rumah jika anggota keluarga tidak menjaga kesehatan lingkungan rumah. Yang keempat, kalian dapat menyebutkan bagaimana cara menjaga lingkungan agar sehat. Yang kelima, kalian dapat menyampaikan penggunaan kosakata mengenai lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan rumah, serta cara menjaga kebersihan lingkungan. Nah, Ibu mempunyai LKPD dan juga nanti kalian simak video pembelajarannya ya. Ibu akan membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompok 1 duduknya di sini ya, di depan. Kelompok 2 duduknya di belakang kelompok 1. Kelompok 3 duduknya di sebelah sini. Kelompok 4 duduknya di belakang kelompok 3. Nah, di sini Ibu mempunyai LKPD. Ibu akan berikan ya LKPD-nya ke setiap kelompok. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, coba lihat dulu LKPD-nya. Di situ ada petunjuknya ya. Nanti kalian harus menuliskan nama kelompok. Kalian kelompok berapa? Terus tuliskan nama anggota kelompoknya. Selanjutnya kalian tuliskan juga kelasnya. Di situ ada amati video pembelajaran yang akan ditampilkan oleh Ibu. Nanti Ibu akan menampilkan video pembelajaran ya. Maka dari itu kalian harus menyimak video yang akan Ibu tampilkan. Di dalam LKPD terdapat 4 soal yang harus kalian isi. Nanti kalian diskusikan jawabannya ya. Paham? Paham ya? Sehat itu lingkungan sehat adalah lingkungan yang terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gangguan kesehatan seperti limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Juga terhindar dari binatang pembawa bibit penyakit, zat kimia berbahaya, polusi udara berlebihan. Menurut kalian, manakah yang termasuk lingkungan sehat? Yang termasuk lingkungan sehat adalah gambar A, karena pada gambar A, lingkungan di sekitarnya sangat bersih dan asri.
Sedangkan pada gambar B terdapat polusi udara di sekitar mereka. Bagaimanakah ciri-ciri lingkungan sehat? Yuk kita amati bersama. Ciri-ciri lingkungan sehat yang pertama yaitu udara bersih, segar, dan terasa sejuk. Selain itu, juga tidak berbau. Yang kedua, terdapat tempat sampah dan keadaannya bersih. Dengan adanya tempat sampah, sampah jadi tidak berserakan. Dengan demikian, tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, terdapat saluran air yang bersih dan lancar. Air dalam saluran ini mengalir dengan lancar. Hal ini karena tidak tersumbat oleh sampah. Yang keempat, terdapat berbagai tumbuhan hijau yang terpelihara dan tertata rapi. Dengan adanya tumbuhan, udara akan menjadi lebih bersih. Selain itu, keadaan lingkungan rumah akan terlihat lebih indah. Lingkungan tidak sehat identik dengan tidak adanya rasa kenyamanan, rasa kedisiplinan, dan rasa empati terhadap lingkungan yang tertata rapi, bersih, indah, dan hijau. Bagaimanakah ciri-ciri lingkungan tidak sehat? Ayo kita simak bersama. Ciri-ciri lingkungan tidak sehat yang pertama yaitu udara kotor dan berbau. Udara tersebut akan menyesakkan nafas kita. Yang kedua, tidak tersedianya tempat sampah, sehingga sampah menumpuk dan berserakan di mana-mana. Tentu saja hal ini akan merusak pemandangan lingkungan sekitar. Sampah yang menumpuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, tidak ada saluran air. Meskipun ada, tetapi keadaannya kotor. Terdapat sampah yang menyumbat saluran air, akibatnya aliran air tidak lancar. Yang keempat, tidak terdapat tumbuhan, sehingga terlihat gersang. Kalaupun ada, tetapi tidak terpelihara. Misalnya, terdapat rumput liar di sekitar tumbuhan. Yang kelima, terdapat banyak hewan liar yang kelihatan kotor. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan perbedaan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat? Sudah semua ya mengisi LKPD-nya? Baik, bagus. Sekarang kelompok mana coba yang berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Boleh acungkan tangannya? Iya, boleh kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jawaban dari kelompok 2 bagus sekali ya. Karena kelompok 2 berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya, di depan Ibu memberikan bintang untuk kelompok 2. Bintang untuk kelompok 2, kalian hebat. Nah, coba kelompok mana lagi nih yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Boleh kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jawaban dari kelompok 3 juga sangat bagus ya. Jawaban dari kelompok 2 dan kelompok 3 sudah benar ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Tadi, lingkungan sehat itu memiliki ciri-ciri apa saja sih? Yang pertama, udaranya segar, sehat, sejuk, dan juga tidak berbau. Yang kedua, terdapat tempat sampah sehingga sampah tidak berserakan. Yang ketiga, terdapat saluran air yang bersih sehingga air dapat mengalir dengan lancar. Yang keempat, terdapat berbagai tumbuhan hijau yang terpelihara dan tertata rapi. Dengan adanya tumbuhan hijau, sehingga udara akan terasa lebih sejuk dan juga bersih. Selain itu juga, keadaan lingkungan akan terlihat lebih indah.
Kedua, lingkungan tidak sehat memiliki ciri-ciri. Yang pertama, udaranya kotor dan bau dapat mengakibatkan sesak napas. Yang kedua, tidak tersedianya tempat sampah. Seperti tadi ya, di lingkungan sekitar rumah Erik masih banyak sampah yang berserakan, sehingga dapat merusak pemandangan lingkungan sekitar. Sampah yang menumpuk dapat mengakibatkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, tidak adanya saluran air. Meskipun ada saluran air, tetapi saluran air itu tersumbat oleh sampah yang dibuang sembarangan. Yang keempat, tidak terdapat tumbuhan, sehingga gersang. Kalaupun memang ada tumbuhan, banyak tumbuhan yang tidak terawat. Yang kelima, terdapat banyak hewan liar yang terlihat kotor. Kata Santi, Bu, kenapa kok banyak hewan liar? Coba siapa yang mau jawab? Ya, betul kata Erik ya. Hewan liar itu disebabkan oleh adanya sampah yang berserakan, sampah yang menumpuk, sehingga menyebabkan bau busuk. Yang ketiga, penyakit apa yang akan menyerang anggota keluarga di rumah apabila lingkungannya tidak sehat? Tadi ya, betul, akan menimbulkan sesak napas, juga gatal-gatal karena udaranya tidak bersih. Yang keempat, agar terhindar dari penyakit, apa yang dapat kita lakukan agar lingkungan tetap sehat? Yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai yang dapat mengakibatkan saluran air tersumbat. Yang kedua, menghemat energi. Yang ketiga, menggunakan produk ulang. Tidak membuang sampah sembarangan. Menanam pohon, betul ya? Sudah paham kan? Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, bagus ya semuanya, berarti sudah paham. Coba, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan mengenai materi lingkungan sehat dan tidak sehat yang sudah kalian pelajari tadi? Ya, acungkan tangannya. Boleh, Eri? Tepuk tangan untuk Eri. Karena Erik berani menyampaikan kesimpulan mengenai materi lingkungan sehat dan tidak sehat, Ibu memberikan bintang untuk Erik ya. Sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Gak boleh mencontek ke temannya. Ngerti? Bagus. Sudah semua ya? Baik, sekarang perhatikan lagi soal evaluasinya. Coba nomor 1, bagaimana ciri-ciri lingkungan sehat di sekitar rumah? Ya, betul ya. Tidak ada sampah yang berserakan, rapi, bersih. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri lingkungan tidak sehat di sekitar rumah? Ya, betul ya. Banyak kuman, sampah yang berserakan, bau juga. Nah, yang ketiga, tuliskan 3 macam penyakit yang akan terjadi jika anggota keluarga kita tidak menjaga kesehatan lingkungan rumah. Apa saja? Diare, demam berdarah, gatal-gatal ya. Yang soal 4, apa yang harus dilakukan agar lingkungan rumah tetap sehat? Apa saja? Ya, betul ya, kita harus membersihkan rumah, tidak membuang sampah sembarangan, menyiram bunga agar tidak kering, dan juga merawat tanaman yang ada di lingkungan sekitar rumah kita. Alhamdulillah ya, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk besok kalian baca lagi tema 5, halaman 164. Boleh ketua kelasnya memimpin doa? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.